Baik, selamat siang semua para mahasiswa-mahasiswi. Kita hari ini mulai melanjutkan perkuliahan komputer dasar. Materi hari ini adalah PowerPoint. Ya. Setelah perkuliahan ini nanti ada tagihan yang harus dikerjakan, yaitu tugas kelima. Saya cek dulu apa yang dilihat. PowerPoint, Pak. Oke, baik. Kita lanjut, artinya sudah terbuka ya. Saya ulangi. Setelah pertemuan ini, seminggu ke depan akan ada tugas, yaitu tugas kelima. Maaf, Pak. Kita pernah dengar Bapak pesuara. Terus Bapak yang pesuara sangat-sangat kecil. Malah yang tidak dengar. Yang lain coba cek, jangan sampai hanya satu orang. Sangat jelas ini, Pak. Nah, periksa itu jaringannya. Pindah tempat atau padam dulu HP-nya, nyala kembali. Yang tidak jelas itu siapa? Oh, dia sudah keluar mungkin. Baik, kita mulai. Seperti yang sudah disampaikan di pengantar tadi, hari ini kita mempelajari materi PowerPoint yang setelah selesai perkuliahan nanti, dalam seminggu ke depan harus membuat satu tugas, yaitu tugas kelima, di mana tugas kelima itu diambil dari tugas keempat. Diingat baik-baik. Tugas kelima diambil dari tugas keempat. Artinya materi tugas kelima bukan membuat baru, tetapi hanya tinggal mengubah dari data Word menjadi data PowerPoint. Dan nanti tidak diharap untuk ketik lagi, tapi tinggal di copy paste, diambil simpulan, diambil bagian-bagian yang akan ditampilkan di PowerPoint. Nah, PowerPoint itu satu aplikasi yang sepaket dengan Office. Kalau Word itu untuk mengolah kata, maka PowerPoint itu untuk mengolah presentasi. Jadi biasanya digunakan untuk menyampaikan, memaparkan, atau mempresentasikan apa yang menjadi materi, mungkin makalah atau skripsi atau tugas akhir dari seseorang, atau mungkin proposal seperti itu. Maka di PowerPoint yang ditampilkan adalah bagian-bagian inti, atau sama seperti judulnya power itu ya kekuatan, poin, inti. Jadi inti-inti yang paling menguatkan apa, itu yang harus ditampilkan di PowerPoint. Nah, sebelum kita lanjut, PowerPoint itu gabungan antara kalimat atau kata dengan seni. Jadi nanti kalian harus bisa memadukan antara keindahan dan isi. Apa yang menjadi tujuan dari materi harus bisa didukung oleh gambar atau simbol yang semuanya itu bermuatan seni. Jadi ada unsur keindahan di sana. Ada unsur tampilan yang menarik di sana. Sehingga saat seseorang melihat presentasi, file presentasi, dari luar saja sudah memberi daya tarik. Walaupun nanti isinya mungkin tidak terlalu menarik, tetapi dilihat dari luar itu sudah menjadi satu nilai tambah.
hampir sama dengan cara pandang kita terhadap seseorang. Kadangkala seseorang itu dari luar cantik atau ganteng, walaupun di dalam misalnya tidak secantik wajah, tidak seganteng wajahnya. Tapi tidak masalah, itu mempersatukan yang berbeda biasanya yang paling diutamakan. Jadi usahakan nanti dalam membuat PowerPoint, buatlah semenarik mungkin, tidak mengganggu isinya, ya. Jangan sampai karena mau membuat menarik, justru isinya malah hilang maknanya. Ada yang nanti malah membuat latar belakangnya lebih dominan, sementara isinya jadi nggak kelihatan. Itu dihindari. Jadi buatlah PowerPoint yang sederhana tetapi menarik. Ya, ingat tujuannya, tujuan PowerPoint adalah menyampaikan bagian-bagian inti, bagian-bagian utama dari yang akan dipresentasikan. Kalau makalahmu yang kau mau presentasikan, apa intinya? Apa yang harus disampaikan kepada orang, sehingga makalah yang misalnya 1000 halaman bisa dikonversi menjadi 10 halaman saja di PowerPoint. Artinya di PowerPoint, ingat ya, di PowerPoint tidak harus ditampilkan semua isi dari makalah. Kita bahkan bisa mungkin hanya membuatkan ilustrasi saja, orang langsung paham. Maka si pembuat presentasi harus menguasai materi. Jangan nanti dipresentasikan di PowerPoint misalnya hanya 5 slide, karena dia tidak kuasai, akhirnya dia buka lagi makalahnya, dibaca lagi satu persatu. Itu salah itu. Jadi kalau kita nanti presentasi, yang kita lihat hanya slide kita, tetapi kita kuasai seluruh isi dari makalah kita. Baik, itu pengantarnya ya. Semoga nanti paham. Saya yakin secara teknis PowerPoint ini tidak sulit. Ya. Baik, kita coba mulai membuat presentasi. Oke. Jadi bukalah PowerPoint. Data awal biasanya namanya itu presentation one, ya, kemudian diakhiri dengan PowerPoint. Lalu kita lihat di sini di PowerPoint ini dikenal dengan istilah slide, ya. Ditulis slide, dibaca slide. Slide artinya itu ya tampilan atau mungkin kertas, ya, atau mungkin halaman, hanya sebutan saja. Kalau di Microsoft Word disebut DOC atau DOCX doc, di sini disebut slide. Nanti kalau di Excel disebut dengan sheet atau worksheet, ya, itu kalau di Excel. Baik, kita kembali ke sini, ke PowerPoint, ke slide. Jadi bagaimana cara membuat presentasi? Ya, buka dulu programnya, PowerPoint-nya akan tampil seperti ini. Ini namanya slide, ya. Di PowerPoint ada namanya slide judul dan ada slide isi. Coba perhatikan. Ini satu ya, lihat di kiri atas nih. Kalau kita mau tambahkan, diklik aja di bawahnya, lalu di enter. Nah, perhatikan, slide 1 dan slide 2 itu tampilannya berbeda. Mengapa? Karena slide 1 itu selalu dianggap sebagai judul, slide 2 diawali dengan isi. Nah, kita lanjut ya. Di slide 1, nanti kemudian sebelum kita lanjut, kita bisa menentukan dulu latar belakangnya atau desainnya. Lihat menu-menunya, kita nggak usah terlalu detail ya.
Ada di sini file home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view. Oke, kita coba masuk ke desain, menu keempat ya. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan dari Office Theme, usually by all slides ini. Kalau kita klik seperti ini, kita klik saja, berarti dia akan terpakai untuk semua slide. Jika nanti kita sudah buat slide ada banyak, maka dia akan terpakai sama semuanya. Tapi jika ingin kita berbeda, setiap slide latar belakangnya berbeda. Seperti ini misalnya, slide 1, saya mau ini tampilan nih. Sedangkan slide 2, saya mau buat berbeda. Saya masih memilih ini, ada beberapa pilihan lagi ya. Misalnya slide kedua, saya mau pakai yang ini nih. Sembarang lah ya. Contoh. Oke nih. Nah, bagaimana caranya agar di slide 1 berbeda dengan di slide kedua? Kita tentukan dulu tadi, yang mana yang mau dipakai. Contoh ini. Ya, oke ini. Nah, kalau ini mau dipakai, ini diklik kanan yang mau dipakai ini khusus untuk slide kedua ya. Kalau langsung diklik di tengah, nanti terpakai ke semua slide. Sementara tujuannya tadi, yang kita pilih ini hanya dipakai untuk slide kedua. Saya ulangi. Tadi yang mau diubah adalah slide kedua nih. Dasar latar belakangnya akan kita buat berbeda dengan slide 1. Maka, klik dulu slide 2. Lalu, dipilih latar belakang mana yang mau dipakai. Ya, contoh seperti ini. Diklik kanan, lalu pilih apply to selected slides. Ulang ya. Pastikan dipilih dulu slide kedua. Ini contoh untuk slide kedua, nanti bisa untuk slide yang lain. Kemudian pilih slide-nya yang mau dipakai. Contoh nih, saya pilih galeri. Diklik kanan, lalu apply to selected slides. Diklik, lihat hasilnya. Slide 1 dan slide 2 berbeda. Nah, kita coba lagi untuk slide ketiga. Diklik slide ketiga. Contoh saya mau pilih yang ini, diklik kanan. Lalu pilih apply to selected slides. Nah, dia berbeda sekarang. Di slide keempat, coba kita buat misalnya nih, atlas ya. Klik kanan, apply to selected slides. Nah, ini dia. Semoga bisa ya. Coba bagian kelima, slide kelima diklik, lalu pilih desainnya, diklik kanan, apply to selected slide. Nah, kita sudah mempunyai 5 slide yang berbeda desain atau latar belakangnya. Oke, jadi sebaiknya sebelum membuat desain, sebelum membuat isi, dipilih latar belakangnya dulu agar nanti tidak terganggu, tidak berubah-ubah lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada ya, kita lanjut. Nah, kalau sudah bisa dibuatkan desainnya, latar belakang yang berbeda, ini nanti kamu buat juga di tugasnya ya. Berbeda-beda setiap latar belakangnya. Lalu kita kemudian mencoba untuk menggunakan animasi ya. Nih, membuat animasi. Apa itu animasi? Animasi itu ya bagaimana cara menampilkan teks yang berbeda ya. Jadi dia tidak tampil lurus-lurus.
Coba perhatikan nih. Nah, coba lihat tulisan PowerPoint itu dibuat dari perintah animations, ya. Itu dibuat dari perintah animation. Nah, nanti kalian harus mengaktifkan animasi di tiap teks yang akan dibuatkan tugas di semua slide, ya. Nanti ditampilkan animasinya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita masuk ke sini. Jadi, setelah diketik, anggap ini sudah diketik, di blok, ya, di blok. Lalu kemudian masuk ke menu ke-6, ya, animation, ya, ini. Nah, ini ada pilihan animasi. Mulai dari, kalau none itu berarti nggak ada animasi, nggak ada gerakan. Ada appear, ada fade, ada fly in, ada float in, ada split, ada wipe, ada shapes. Itu di kelompok entrance. Ada juga di kelompok emphasis, ada di kelompok exit. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Jadi ada di more exit dan ada juga more motion fades. Nah, kalau pilihannya more entrance berarti ini pilihannya animasinya itu tampilannya cara masuk begitu ya. Coba kita pilih misalnya pick in. Ini tadi pick in ini didapat dari animasi kelompok more entrance effect ini yang di bawah nih. Diklik, coba pilih pick in. Nah, di OK. Ya, kalau mau berbeda dengan yang kedua bisa. Tapi kalau sudah tergabung dalam satu box seperti ini, biasanya animasinya satu ya. Nah, coba kita aktifkan di play. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Ini kita bisa buatkan bagaimana cara tampilnya. Kalau ini tadi tampilnya itu dari bawah ke atas, nanti kita bisa ubah seperti ini dari sini, efek option ini bisa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Contoh kita buat itu dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Kalau mau diubah lagi bisa dari atas ke bawah. Seperti itu. Lalu, kalau mau memberi tambahan perintah, ini kan kalau lihat ini di bawah ada tampilan slideshow, ada reading view, ada slide sorter, dan ada normal. Kalau mau menampilkan ini, itu diklik saja nanti slideshow. Nah, teks tadi bagaimana caranya agar bisa tampil? Perintahnya tadi kita belum ganggu, maka perintahnya itu berarti teks akan tampil kalau sudah diklik dulu. Maka coba diklik. Nah, ini hasilnya. Pertanyaannya, apakah teks itu bisa tampil tanpa diklik? Jawabnya bisa. Bagaimana caranya? Ini ke pilihan start di sini. Ada pilihan click. Ya, on click itu diubah menjadi with previous atau after previous. Ya. With previous artinya apa? Begitu ditekan slideshow, maka teks ini akan tampil. Lalu yang kedua, apa maksudnya after previous? Jika slideshow ditekan, semuanya selesai dulu, baru kemudian nanti Izin Pak, teks suara Pak ini, kecil Pak. ya dipadam dulu HP-nya lalu nyalakan lagi, yang lain tidak masalah. Diaktifkan, saya kembali. Kalau after previous itu berarti selesai dulu tahapan dari slide-nya, lalu kemudian nanti akan muncul animasi ini. Ya. Nah, ini kita belum ganggu, tampilannya adalah startnya adalah on click.
Maka kalau kita aktifkan slideshow, kalau ini nggak diklik, ini tidak akan terbuka sampai kapanpun. Jadi agar terbuka berarti ditekan klik, maka dia akan keluar. Ya, seperti itu. Saya cek dulu, yang lain suara bagaimana? Besar Jelas, sekali, Pak. Jelas, Ya, Pak. jelas kan? Nah, itu Jelas, yang Pak. yang tadi itu sama kasusnya. Perbaiki dulu suara di handphonenya. Pilih suara speaker. Oke, kita lanjut ya. Agak panas ini. Nyala ya. Ya. Baik, kita coba lanjut ya. Saya sambil pantau di sini. Nah, nanti di setiap teks harus ada animasinya, ya. Animasinya nggak harus satu jenis, bisa berbeda-beda. Justru diharapkan berbeda-beda, ya. Tapi jangan juga buat animasi yang terlalu banyak, yang membuat orang yang melihat nanti kurang nyaman. Oke. Yang berikut, selain animasi, kita bisa membuat perpindahan dari satu slide ke slide lain itu dengan tampilan yang berbeda-beda. Jadi kita sebut itu transition. Ya, transition. Coba perhatikan. Di sini saya belum aktifkan transisinya, ya. Lihat dari satu slide ini ke slide kedua, lihat cara berubahnya. Apakah ada animasi? Tidak ada. Ya, tidak ada animasi karena belum ditampilkan. Jadi, bagaimana cara membuat animasi itu? Contoh dari slide 1 ke slide 2 ini, agar, lihatin ya, ini dari slide 1 ke slide 2, nah, itu tiba-tiba aja dia berpindah. Nah, kita atau kamu nanti, saya minta untuk membuat animasi itu, bukan animasi, transitionnya itu, perpindahan antar slide itu, ada animasinya, ya. Masuk ke transition, di sini ya, di sini. Ini ada banyak pilihan nih. Contoh, kita pilih misalnya honeycomb. Seperti ini. Oke. Di slide kedua, kita pilih misalnya shapes. Jadi caranya diklik dulu yang akan ditampilkan transitionnya. Ini contoh di slide ketiga. Saya pilih glitter. Di slide keempat, diklik slide 4. Saya pilih misalnya orbit. Lalu slide kelima, saya pilih random bars. Slide ke-6, saya pilih split. Slide ke-7, saya pilih misalnya dissolve. Slide ke-8, saya pilih zoom. Dan slide ke-9, saya pilih
misalnya gallery. Nah, coba kita aktifkan kembali slideshow. Oke, ini dari slide 1 ke slide 2, tampilan seperti ini. Dari slide 2 ke slide 3, tampilan seperti ini. Dari slide 3 ke slide 4. Nah, jadi dia tidak monoton lagi. Dia tidak monoton tiba-tiba berpindah dari slide 2 ke slide 3 dan seterusnya, enggak. Tapi ada animasi yang sedikit indah, ya tentu itu kita hanya tinggal memilih menggunakan. Kalau mau buat boleh, silahkan desain sendiri. Oke, sampai di situ. Semoga paham ya. Jadi membuat sudah, nanti kalau dibuat ya disimpan tentu. Ini nggak perlu diajari lagi bagaimana cara menyimpan ya. Lalu dibuat animasi teksnya. Animasi bukan hanya untuk teks, tapi bisa juga untuk gambar ya. Contoh kita isi gambar misalnya. Ini ya contoh ini. Coba kita aktifkan slideshow. Nah, gambar itu langsung muncul. Kenapa? Karena teks lain kita sudah beri animasi dengan perintah klik baru muncul, sementara gambar belum dikasih apa-apa. Nah, coba kita kasih slide animasinya. Berarti diklik lagi gambar ini, lalu masuk ke animation. Kemudian kita pilih salah satu, misalnya waves ya. Nah, coba kita aktifkan. Yang pertama muncul pasti teksnya. Kemudian muncul yang kedua adalah gambarnya. Seperti itu. Nah, kalau mau sama-sama muncul dengan halamannya bagaimana caranya? Tadi seperti ini. Setelah diaktifkan animasinya, di start ini, on click ini, diubah ke with previous. Oke, coba kita slideshow. Nah, itu dia. Ya, with previous. Seperti itu. Jadi, animasi bukan hanya untuk teks, tapi berlaku untuk semua jenis objek, ya, baik itu teks maupun gambar. Oke. Sampai di situ, ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Menggunakan template. Template itu berarti memilih satu file yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Kita tinggal memilih aja, ya. Contoh, klik new, ya. Klik new. Ini ada banyak template, ya. Ada banyak template. Tinggal kita memilih salah satu. Hampir sama dengan desain tadi. Ya, diklik. Hanya kalau kita pilih template, berarti ini satu template ini dipakai untuk keseluruhan file. Oke, ini dia. Kalau ini kita tambah, nah filenya, file berikutnya akan sama dengan itu. Ingat, setiap setiap file di PowerPoint selalu ada slide judul, lalu ada slide isi. Slide judul pasti berbeda dengan slide isi. Oke, coba tutup tanpa disimpan. Kembali lagi. Ini tadi ya, menggunakan template. Jadi kita membuat PowerPoint itu menggunakan model yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Ini bukan hanya berlaku di PowerPoint, tapi di Office yang lain juga itu ada. Baik itu di Excel maupun di Microsoft Word. Oke, yang kedua.
Kita bisa membuka presentasi itu di komputer langsung maupun secara online ya. Ini yang di komputer yang biasa offline ya. Tapi kalau secara online berarti kamu harus punya akun tentunya. Kalau nggak punya akun nggak bisa. Walaupun begitu, walaupun sebagian besar belum punya akun, tetap saja saya tampilkan contohnya. Ini saya sudah punya akun ya, masuk dengan akun yang sudah dimiliki. Akun ini berbayar ya. Mana tahu nanti ada akun kalian, silahkan dipakai ya. Contoh nih, biasanya PowerPoint yang berbayar itu ada fasilitas untuk menyimpan data secara online atau di OneDrive istilahnya, itu sebanyak 5 terabyte. 5 terabyte ya. Jadi kita bisa menyimpan data apa saja di sana sampai sebanyak 5 tera. Saya dari 2016 sudah menyimpan data di OneDrive tapi sampai hari ini belum penuh ya. 5 tera bukan 5 giga ya. Oh, sorry. Contoh ini, kalau kita menyimpan data secara online, kira-kira seperti ini. Saya menyimpannya ini, materi hari Selasa ini, di Office 365 secara online. Bagaimana cara untuk menggunakannya? Ya, tinggal dibuka aja, tinggal diklik aja, karena sebelumnya saya sudah simpan secara online. Ya, ini seperti ini. Di mana itu tersimpan di OneDrive, di PowerPoint secara online seperti ini. Nah, kelebihannya apa? PowerPoint secara online, kelebihannya kita bisa mendesain sesuatu itu tidak sulit. Jadi kita membuatkan isinya, teksnya, kita menambahkan gambarnya, nanti PowerPoint online akan memberi alternatif tampilan, ya, alternatif tampilan. Contoh, sambil saya buka ya. Ini contoh nih. Ingat ini kerjanya online, yang kedua ini, kalau yang diajarkan di awal tadi itu offline, jadi nggak masalah. Setelah kita pilih misalnya ini, masuk ke desain, ya, desain, lalu aktifkan di sebelah kanan ini ada tulisan designer. Nah, lihat, sudah ada pilihan yang dia membuat desain sendiri. Kita tinggal melihat-lihat mana yang paling bagus kita pakai, paling cocok. Misalnya nih, nah, ini dia. Atau ganti yang ini. Kalau tidak mau menggunakan gambar ini, buang aja, ya. Lalu kita coba tambahkan dengan gambar yang kita suka. Misalnya karena ini berhubungan dengan PowerPoint, kita masuk ke picture, pilih Bing picture, artinya ini online. Cari misalnya PowerPoint, diketik aja, cari, pilih salah satu, ya. Kalau itu kita mau menggunakan hasil karya orang lain. Misalnya nih, kita pilih yang P, lalu pilih insert. Agak lambat. Oke, ini dia ya. Nah, gambar ini tadi tampilannya seperti ini. Sekarang dia sudah memberi pilihan desain. Kita tinggal memilih mau pakai yang mana. Teks dan gambar ada di dalam, dia atur ya, dia desain. Contoh
Saya pilih ini. Nah, ini kalau yang online, jadi jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah. Oke, kita kembali ke yang offline. Ya. Nah, itu tadi berarti saya sedang membuka PowerPoint di OneDrive, artinya secara online. Kalau offline ya berarti kita tinggal masuk ke Explore, ya, masuk ke Explore, pilih data, di mana data itu disimpan, sama seperti yang biasa kamu gunakan lah. Ya kan? Contoh ini saya tutup nih. Artinya kalau offline itu nggak terlalu nggak ada hal baru di sana menurut saya ya. Karena kalian sudah biasa dengan offline. Selama ini juga dipakai offline. Masuk Explore, ya tinggal cari saja di mana tadi itu file yang akan dipakai itu. Nah, saya kebetulan masukkan di tugas 5. Diklik aja. Nggak masalah kalau di offline ya. Ini dia. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya yakin sangat mudah ya. Nah, kita lanjut slide keempat. Tampilan PPT. Baik, PowerPoint itu disingkat PPT ya. PowerPoint 2010 ke atas ekstensinya PPTX ya. PPTX ya. Sedangkan PowerPoint 2007 ke bawah itu PPT, sedang 2010 ke atas PPTX. 2010, 2013, 2016, 2019 Office 365 itu ekstensinya adalah PPTX. Nah, di tampilan PowerPoint itu, ini tampilan normal yang sekarang ini. Jadi normal itu di sebelah kiri ada slide kecil-kecil, di sebelah kanan ada slide besar, lalu di atasnya menu, kemudian judulnya di tengah atas, ya kan? Nah, ini menu tampilan normal. Nah, ada 3 tampilan lain, yaitu slide sorter. Namanya juga sort itu pendek atau kalau disebut slide sorter berarti tampilannya kecil-kecil seperti itu. Ini dia. Ini slide sorter. Ya. Nanti saya harap bisa mengerti kalau bicara tampilan slide ya, sehingga ada gunanya mengikuti perkuliahan. Yang kedua ada slideshow. Sebenarnya yang pertama tadi slideshow ya. Yang pertama tadi slideshow ya. Slideshow itu seperti tadi nih. Kita membuka, tampil dia seperti ini. Ini slideshow. Awal lagi di enter, seperti ini hasilnya. Nah, yang kedua tadi, setelah slideshow adalah slide sorter, yang tampilannya kecil-kecil. Ya, tergantung seberapa kecil, bisa diperkecil lagi. Ya, seperti ini. Dari pojok kanan bawah ini ada persenan. Ya, seperti ini. Ini 39%. Ini 58%. Ini 97%. Ini 106%. Oke, seperti itu. Ini slide sorter. Dan ada lagi editing view. Nih, seperti ini dia. Ini di editing view, kita bisa reading view, bisa di normal, di sorter. Kalau editing view berarti kita coba masuk ke normal. Ini tampilan editing view di sini ya. Yang di kanannya ini. Kita bisa nanti, ya namanya juga mengedit ya. Bisa menambahkan, bisa mengurangi. Seperti itu. Nah, yang paling sering dipakai adalah tampilan normal dan slideshow.
Ya, slideshow berarti ya menampilkan seperti ini. Nah, ini yang paling sering dipakai. Oke. Lalu cara menjalankannya, cara menjalankan slideshow itu, tampilan itu ya diklik saja slideshow. Ada dua cara ya. Ada dua cara. Cara pertama bisa dari bawah. Cara kedua masuk dari atas ini. Lihat ya, ada view ya. Kita bisa memilih misalnya masuk ke pilihan ini ya, atau bisa dari bawah seperti ini untuk cara menampilkannya ya. Cobalah kita masuk ke tampilan view ya, view normal. Nah, ini tadi untuk outline view, slide sorter dan reading view. Oke. Kita kembali ke normal aja. Ya, kita kembali ke normal. Nah, bagaimana cara untuk membuat presentasi? Contoh ini di halaman kelima. Agar kita langsung masuk ke halaman kelima, berarti tinggal slideshow. Tapi kalau kita mau ke halaman pertama, bisa kita menggunakan klik kanan, ya. Kemudian biasanya bisa ditekan F5 seperti itu, ya, F5 seperti ini. Tapi ingat, kalau F5 yang kita tekan dari keyboard, F5 ya, bukan F dan 5, tapi F5 di jajaran F1 sampai F12 itu. Kalau F5 yang kita tekan, maka dia akan memulai dari awal ya, dari slide 1. Nah, itu bisa kita lakukan, kita pilih kalau memang masih baru memulai. Tapi kalau sudah di tengah-tengah seperti ini, jangan lagi pilih F5. Langsung saja ke pilihan slideshow. Seperti itu ya. Nah, mengakhirinya bagaimana? Ya, kalau seperti ini tampilan dan ingin selesai atau kembali ke tampilan awal, tekan saja ESC, escape ya, atau klik kanan lalu pilih end show. Nah, kalau ini ada tampilan sampai hitam dia, in of slideshow, itu berarti Anda berada di bagian akhir dari slide yang sudah Anda buat sebelumnya. Artinya itu sudah habis slide-nya. Maka biasakan slide terakhir itu akhiri dengan kata terima kasih, agar kita tahu, oh kita sudah di akhir itu. Jangan sampai karena mungkin terlalu banyak materi kita lupa, lalu kita anggap masih ada, pas buka sudah hitam. Kan nggak enak ya, nanti orang lihat seolah-olah kita nggak menguasai materi, padahal sangat misalnya. Biasanya faktor kecapean akan membuat kita blank terhadap banyak hal. Oke. Lalu menyimpan itu ada dua, menyimpan di laptop dan menyimpan di OneDrive ya. Menyimpan di laptop sudah biasa. Nah, sekarang menyimpan di OneDrive bagaimana? Kalau sudah punya akunnya, silakan nanti disimpan dengan cara masuk dulu ke OneDrive-nya. Seperti ini, saya coba masuk ke OneDrive, tapi ini saya sudah punya akun ya. Ini saya sudah masuk di OneDrive. Ya, ini online. Jadi ini nggak memakan tempat di laptop Anda ataupun di HP ya. Begitu kita simpan nanti bisa dibuka di mana-mana saja. Tidak harus di laptop ini. Bentar, mana nih? Ini dipengaruhi jaringan juga ya. Saya simpan nanti di sini di Akper oke.
di e-learning 2020. Nah, coba saya mau upload folder tugas 5 yang di dalamnya juga ada file materi hari ini nih. Jadi saya upload atau saya simpan. Nah, nanti itu begitu selesai di-upload, saya bisa membukanya di mana-mana saja. Yang penting ada jaringan, ya. Ada jaringan. Contoh, saya buka pakai HP, di HP misalnya ya. Bentar, saya hubungkan ke HP. Nah, saya mau mencoba untuk membuka data tadi yang sudah disimpan di OneDrive ya. Tadi disimpan di folder Akper ya. Ini Akper. Lalu di Akper OK. Lalu di 2020. Coba kita cek apakah sudah ada folder tugas 5. Lihat di situ ada tugas 5 di-upload 2 menit yang lalu ya. Ada 387 KB. Kita coba buka. Nah, ini ada di sana 2 materi, yaitu materi Selasa 03 11 20 20 dan ada yang harus dihapus ini. Yang kedua itu nggak dipakai ya. Hapus saja. Nah, coba kita buka. Saya buka di HP ya. Anda juga bisa membukanya itu kalau saya bagikan ya. Kalau saya bagikan. Tidak percaya, sebentar saya bagikan, silakan nanti dibuka di tempatnya masing-masing. Nah, ini sudah saya buka di HP saya ya. Seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nah, ini yang tadi kita lihat ini. Ini menyimpan secara online ya, secara online. Oke, kita kembali ke sini. Oke, ini. Nanti saya bagikan itu linknya. Kamu bisa buka di sana juga sebenarnya itu. Ya, kamu bisa buka. Contoh nih. Ini ya. Tapi kamu hanya bisa nanti melihat saja. Share, saya share. Kemudian saya coba ubah, kamu hanya bisa melihat ya. Nah, tidak bisa di-download. Passwordnya 1 2 3 4 passwordnya nanti agar bisa dibuka 03 11 20 20. Ingat ya, passwordnya 03 11 20 20 tanpa spasi, tanpa garis miring. Oke, saya copy. Silakan coba tes apakah bisa dibuka di HP kalian. Silakan coba dibuka. Tolong disampaikan apakah bisa.
Sudah dibagikan di grup? Sudah? Ada yang berhasil membuka? Yang sudah buka, Pak, sudah silakan. masuk. Ya, ada yang bisa membuka? Passwordnya tadi apa? Passwordnya tadi apa? 03 11 20 20 kan passwordnya. Coba ditunjuk yang sudah berhasil membuka. Passwordnya tadi 03 11 20 20. Ada yang berhasil membuka? Ada, Pak. Oke, jadi itu cara menyimpan data secara online. Sebenarnya itu bisa saya buka untuk kalian edit juga. Cuman pada kesempatan ini saya tidak memberi akses untuk siapapun untuk mengedit, hanya untuk melihat aja. Baik, kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut. Yang ke berikut, oh ini sudah tadi ya, membuat animasi ya. Sudah. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Kalau tidak, tugas, nanti kalian buat tugas PowerPoint, ya, sudah ditentukan. Berapa slide-nya nanti Pak sudah tentukan. Jadi kombinasikan ke semua, yaitu desain, animasi, sama transisi, serta isi dari makalah yang kalian buat di tugas 4 itu kemudian dibawa menjadi tugas kelima, tetapi dalam format PowerPoint. Nah, bagian ini nanti mengumpulkan itu tidak sampai seminggu, karena ini tidak sulit. Saya akan mengurangi waktunya, nanti dikumpul paling lambat hari Jumat, ya. Hari Sabtu sudah tidak diterima lagi mengumpulkannya secara online. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Apakah sudah jelas? Kira-kira nanti bisa mengerjakan tugas? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham dan nanti sudah bisa dikerjakan tugasnya. Ya, kita akhiri perkuliahan, tetapi sebelum diakhiri, saya harap kerjakanlah tugas itu dengan membuat sendiri, bukan dengan mencontek. Ingat, yang hadir di sini, tolong sampaikan ke temanmu yang membuat tugas 1, 2, 3, yang mengcopy temannya punya, atau mencontek, lalu diganti dengan nama sendiri. Saya tahu ya, saya punya alat mendeteksi, ya. Saya tidak menerima tugas itu, apalagi yang di-print kemarin, yang dikumpul terakhir itu, dengan cara dicetak, rata-rata mereka mengumpulkan tugas milik teman lain, ya. Kalau mau dapat nilai, silahkan diperbaiki.
Kalau tidak mau dapat nilai, nggak usah diperbaiki. Nanti tinggal lihat nilai akhir saja. Saya akan pajang di kampus secara detail nanti, biar tahu ya. Saya yakin ada yang merasa siapa yang mengumpulkan atau mengambil pekerjaan orang lain. Tolong yang memberi contekan kepada teman, segera ditarik itu. Ya, namanya belajar itu berbagi iya, tetapi bukan berarti hasil pekerjaanmu lalu kemudian itu dipakai oleh orang lain tanpa ada perubahan apa-apa. Saya melihat bahkan mulai dari kata pengantar pun sama. Dia yang Kristen pun bahasa pengantarnya bahasa Muslim. Tidak masalah sih, tapi saya tidak yakin itu berarti dia buat sendiri. Ada yang saya lihat seperti itu. Ada yang bahkan kata itu satu pun tidak berubah, sama dari awal sampai akhir. Ya, nanti akan kena yang memberi contekan dan yang menyontek akan dapat ganjaran. Dua-duanya saya hilangkan nilainya. Jadi ingat baik-baik. Berbuat baik itu benar, harus berbuat baik. Tetapi bukan berarti memberikan kesemuanya apa yang kita miliki kepada orang lain. Ya, hargai dirimu sendiri. Ya, hargai dirimu sendiri. Jangan terlalu mudah memberi sesuatu kepada orang lain semuanya. Ya. Kalau kau tidak hargai dirimu, maka orang lain tidak akan menghargai dirimu juga. Kita membuat sesuatu itu pasti sulit, ya kan? Jadi kalau kau merasa sulit, orang lain itu kalau memang kamu sama-sama ingin maju, diajari, bukan dikasih. Paham ya? Dia dibantu temannya dengan diajari, bukan dikasih semuanya. Salah kalau nanti apa dikasihkan pekerjaannya. Salah itu, kasihan dia nanti, ya, kasihan teman itu. Baik, saya kira seperti itu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak akhiri sampai di sini. Nanti lihat link tugas ada di hasil rekaman dari pertemuan hari ini. Rekamannya kembali seperti kemarin. Saya akan upload di YouTube agar bisa diulang-ulang. Ya, dilihat di halaman di bagian deskripsi nanti link tugas dan link pengumpulan tugas. Jadi ada dua nanti. Link tugasnya di sana, kemudian link pengumpulan tugas kemungkinan akan saya tempelkan di dalam link tugas itu, atau bahkan saya tempelkan di videonya nanti di bagian akhir. Di bagian akhir atau di tengah. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan di hari Selasa dengan materi yang berbeda. Ingat, tugas dari hari ini dikumpul paling lambat hari Jumat depan. Hari Sabtu jam 00 pagi sudah tidak bisa lagi mengumpulkan secara online. Ingat, jika mengumpulkan tugas secara offline atau di print, nilainya sangat berbeda jauh, ya. Nilainya sangat berbeda jauh. Tadi malam sampai jam 10 atau jam 11 ada yang bilang nanti saya print saja lalu dikumpul. Nggak masalah. Kumpul dengan print juga nggak apa-apa. Tapi nilainya lebih rendah setengah dari mengumpulkan nilai online. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga sehat semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak.